Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 sekolah dasar bab 8 hobi yang jadi prestasi. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 1 ini kita akan belajar mulai halaman 167 sampai dengan 178. Yuk anak-anak, kita langsung saja ya. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan informasi dalam bacaan. Kalian dapat membaca kata-kata yang sering ditemui. Siap-siap belajar. Anak-anak, kalian tahu tidak apa itu hobi ya? Hobi adalah kegiatan yang kita sukai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada yang menyanyi, ada yang membuat kue, dan ada yang pencak silat. Gambar tersebut merupakan contoh dari hobi. Nah, sekarang coba sebutkan salah satu hobi kalian. Mengapa kalian menyukai kegiatan tersebut? Kalian presentasikan di depan kelas bersama teman dan bapak atau ibu guru kalian ya. Bisa saja dari hobi kalian itu bisa menjadi prestasi. Misalkan dari hobi menyanyi, kalian pernah menjuarai lomba menyanyi. Kegiatan membaca. Di kegiatan membaca ini kita akan membaca cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil dan Si Gundul. Pengertian dari cerita rakyat adalah cerita zaman dahulu yang diceritakan secara lisan. Joko Kendil adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Joko Kendil dan Si Gundul. Alkisah, hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak-anak lain sering mengejeknya, namun dia tidak pernah membalas. Coba kalian perhatikan teks yang di blok berwarna kuning, kata tetapi. Nah, kata tetapi ini menggabungkan dua hal yang bertentangan. Suatu hari, sebuah keluarga pindah ke kampung Joko Kendil. Keluarga itu punya anak bernama Si Gundul. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Ia juga sering diejek oleh anak lain. Kalian perhatikan lagi teks yang berwarna kuning ya anak-anak. Kata dan. Nah, kata dan ini menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Joko Kendil dan Si Gundul sama-sama kesepian. Keduanya mulai berteman. Joko Kendil suka bermain layangan. Layang-layang Joko Kendil selalu menang diadu. Si Gundul suka memanah. Anak panahnya tidak pernah meleset. Joko Kendil mengajari Si Gundul bermain layangan. Si Gundul mengajari Joko Kendil memanah. Keduanya bermain bersama dengan gembira. Dari cerita rakyat yang kita baca tadi, kita menemukan kosakata baru yaitu kendil. Kalian tahu tidak apa itu kendil? Kendil adalah periuk kecil yang terbuat dari tanah dan digunakan untuk menyimpan dan memasak makanan. Nah, anak-anak, sekarang kita berlatih ya. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. Amatilah gambar peralatan masak berikut ini. Yang mana gambar kendil? Nah, di sini ada 4 gambar. Sudah Bu Guru beri
dengan huruf gambar A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita perhatikan gambar A. Gambar A ini adalah mangkok. Mangkok digunakan untuk menyajikan makanan, jadi bukan ya. Sekarang gambar B. Gambar B ini, ya betul sekali, ini adalah yang dimaksud dengan kendil. Sekarang yang gambar C. Gambar C ini bukan ya anak-anak, ini adalah kendi untuk menyimpan air. Selanjutnya gambar D, ini juga bukan. Gambar D ini adalah ulekan yang biasanya digunakan untuk menumbuk bumbu-bumbu masakan. Sekarang kita belajar bahas bahasa. Kata penghubung digunakan untuk menghubungkan kata. Kata dan berfungsi menggabungkan dua hal yang tidak bertentangan. Contoh, anak itu kurus dan tidak punya rambut. Anak itu rajin dan pandai. Kata tetapi berfungsi menggabungkan dua hal yang bertentangan. Kata tetapi didahului oleh koma. Contoh, Joko Kendil tidak rupawan. Tanda koma, tetapi baik hatinya. Contoh selanjutnya, anak itu cerdas, tanda koma, tetapi malas. Selanjutnya, kegiatan menulis. Bacalah kembali cerita Joko Kendil dan si Gundul. Temukan kata dan tetapi di dalam cerita. Kemudian buatlah satu kalimat menggunakan kata dan. Buat juga satu kalimat menggunakan kata tetapi. Contoh, dia anak yang berani dan ... Budi sakit, tetapi ... Nah, tulislah jawaban di buku tulis kalian ya. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Kata dan tetapi di dalam cerita Joko Kendil dan si Gundul. Joko Kendil tidak rupawan, tetapi baik hatinya. Anak itu kurus dan tidak punya rambut. Joko Kendil dan si Gundul sama-sama kesepian. Nah, sekarang kita buat kalimat dengan menggunakan kata dan ya anak-anak. Kita lanjutkan dari yang sudah ada di contoh. Dia anak yang berani dan suka menolong. Selanjutnya, kita buat kalimat dengan menggunakan tetapi. Sama seperti yang dicontoh, Budi sakit, tetapi tetap masuk sekolah. Lanjut, kegiatan berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Sebutkan 2 tokoh utama pada cerita di atas. Nah, tokoh utama dalam cerita Joko Kendil adalah Joko Kendil dan si Gundul. Joko Kendil suka bermain layang-layang dan si Gundul suka memanah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap teman-teman terhadap Joko Kendil? Sikap teman-teman terhadap Joko Kendil kurang baik karena suka mengejek. Pertanyaan selanjutnya, setujukah kalian dengan sikap mereka? Mengapa? Jawabannya tentu tidak setuju ya anak-anak, karena mengejek adalah perilaku yang tidak baik. Mengejek teman akan membuat terjadinya perpecahan dan saling bermusuhan. Kegiatan berbicara. Apakah kalian punya cerita rakyat kesukaan? Apa judulnya? Bagaimana ceritanya? Nah, kalian bisa presentasikan di kelas ya bersama Bapak dan Ibu guru kalian. Selanjutnya kegiatan menulis. Tebaklah arti kata-kata berikut dengan bantuan gambar. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Kesepian. Nah, arti dari kesepian itu adalah perasaan sunyi atau tidak berteman dan sebagainya. Gundul
Artinya adalah tidak berambut atau tidak mempunyai rambut di kepala, bisa juga disebut dengan botak.